Setiap anak di dunia ini terlahir dengan pribadi yang unik. Sekalipun mereka kembar identik, tetapi tetap saja memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak sama. Begitu pula dengan murid-murid kita. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid yang sesuai dengan kebutuhan murid? Kita saksikan penjelasan berikut ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jobson Togar Aritonang, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 23 Jakarta. Sebelumnya, selama ini, saya tidak mementingkan keberagaman pada murid, sehingga semua murid diperlakukan sama. Saya tidak mempedulikan apa yang menjadi kesukaan, gaya belajarnya, dan apa yang membuat murid merasa nyaman di kelas. Namun setelah saya mengikuti teori pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dan melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pembelajaran yang terbaik yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu saya memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid menggunakan lembar observasi yang sebelumnya sudah saya siapkan terlebih dahulu dan disajikan dalam bentuk link Google Form. Oke, hari ini kita akan melakukan yang namanya tes diagnostik ya, atau asesmen diagnostik tentang gaya belajar setiap siswa. Tentunya setiap kamu ya punya gaya belajar masing-masing ya. Nah, saya perlu kasih tahu bahwa ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama auditory ya, yaitu mendengarkan melalui pendengaran. Lalu yang kedua visual, yaitu melalui apa yang dilihat atau penglihatan. Lalu yang ketiga kinestetik, gaya belajar kinestetik, atau yang terkait dengan gerak ya, aktivitas ya. Nah, jadi pada prinsipnya setiap kita ya punya gaya belajar yang berbeda masing-masing. Setiap kita pada prinsipnya juga punya ketiga gaya belajar ini, tapi ada satu yang paling dominan. Nah, sebentar saya akan mengukur ya, mengasesmen kalian tentang apa sih sebenarnya gaya belajar kalian ya. Oke, saya akan kirimkan ke link grup ya WhatsApp. Silakan kalian nanti buka di situ. Saya akan kirimkan link asesmennya ke sana ya. Bentar, saya siapkan. Kalian boleh menggunakan handphone ya. Ya, siapkan aja handphonenya sekarang. Saya akan kirimkan ke linknya ke grup WhatsApp ya. Sudah saya kirim. Silakan kamu ikuti petunjuk dari pertanyaan atau pernyataan yang ada di link WhatsApp Google Form ya, Google Form yang saya kirimkan ke WhatsApp ya. Di situ ada 15 pernyataan ya, silakan kamu jawab satu aja ya. Pertanyaan option yang A, option B, atau option C. Nah, baru setelah itu nanti kita akan simpulkan bersama-sama sebenarnya gaya belajar saya apa sih, gitu ya. Udah paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Ya, cukup jelas. Saya kasih waktu sekarang untuk mulai mengerjakan. Silakan. Oke, kamu boleh submit. Submit, baru nanti muncul hasilnya di belakang. Ya, sudah. Oke. Ada yang belum? Sudah semua?
Apa sudah selesai semua? Sudah, oke. Sekarang silakan disubmit. Dari hasil diagnostik yang saya lakukan, terdapat bahwa 13 orang anak dengan gaya belajar visual, lalu 12 anak dengan gaya belajar auditori, dan 11 anak dengan gaya belajar kinestetik. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan di kelas 12 AKL 1 pada mata pelajaran matematika dengan sub pokok bahasan statistika, ukuran pemusatan data berkelompok. Di awal pembelajaran, seperti biasa, saya mengawali terlebih dahulu dengan memberi salam, menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa sebelum mulai pembelajaran, mengecek kehadiran, memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik, menjelaskan tujuan pembelajaran, melakukan penilaian, serta diakhiri dengan membuat kesepakatan kelas. Selamat siang semuanya. Siang. Bentar ya. Wah, sudah disiapkan sama penanggung jawab saya rupanya ya, semuanya ya. Makasih ya. Oke. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, sehat ya. Yang paling penting kita semua dalam kondisi sehat. Oke. Ya, saya juga sehat. Oke. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu lebih baik mengawali dengan berdoa. Satu orang pimpin doa, si Nopal, silakan. Siang teman-teman, maka baiknya sebelum kita mulai baca, berdoa untuk jemaah dan saya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nopal. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, masuk semua. Ini ya. Ya, kelas 12 AKL 1 rajin-rajin berarti ya. Oke, baik. Ya, hari ini saya akan memulai pembelajaran. Namun sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada satu quotes yang mengatakan bahwa no glory without sacrifice. Artinya apa? Bahwa nggak akan ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Kemuliaan itu berbicara bahwa nggak akan ada hasil yang terbaik, kesuksesan seseorang tanpa dia berkorban atau berjuang, ya, ada waktu, tenaga, daya, upaya, bahkan uang kita harus kita korbankan untuk suatu tujuan tadi, yaitu glory, kemuliaan atau keberhasilan seseorang. Itu ya, oke? Sebelumnya saya mau ajak kalian bermain dulu. Mau dong? Ya, main game Kahoot, ya. Ini gamenya terkait dengan materi kita yang sebelumnya sebetulnya. Saya mau melihat sejauh mana kamu mengingat apa yang sudah diajarkan di materi sebelumnya. Mau ya? Silakan disiapkan handphonenya. Saya akan share link untuk Kahootnya. Berikut linknya. Silakan kamu bergabung, ya. Sudah bergabung. Ada yang nggak bisa? Cara bermain Kahoot bisa kan? Ya. www.kahoot.it. Kahoot it ya. Nah, silakan masuk. Udah masuk kuliah. Easy, Indri, Siska. Oke. Udah bersemangat nih, mau masuk nih ya. Ada total kita sebanyak berapa siswa? 36 ya. Oke, 36. Masih 12 siswa. 13. Ayo. Baru 15 siswa. Apakah yang ada kesulitan untuk masuk join? Ya, kalau ada masalah ya nggak apa-apa, nggak usah ikut. Ya, mungkin lowbat atau jaringannya tidak stabil ya, tidak masalah. Udah 20, ayo.
16 siswa lagi. Paling tidak 30 siswa kita mulai. Ya. Oke, baru 22 yang bergabung. Sudah? 23, 24, 25. Karena belum bergabung sepertinya. Siapa? Oleh ini. Nah. Yang lain 30 kita mulai ya. Minimal 30. Sudah. 29. Satu lagi minimal. Ada kesulitan jaringan? Ya, ada kesulitan jaringan sementara nggak usah ikut dulu. Udah. Cukup ya, 30 ya. Oh, berkurang lagi nih di 29. Kita mulai. Ya. Berarti ada 6 siswa belum bergabung nih. Kita mulai aja ya. Ya, kita mulai. Siap? Ready, go. Ayo. Nomor 1. Data yang disajikan secara sederhana di mana data tersebut belum tersusun data tersebut apa? Sudah. Oke, sudah ya. Nomor 1 sudah. Kita lanjut sekarang nomor 2. Oke. Woi, kita lihat dulu nih yang memimpin saat ini Zara. Lanjut. Yang lain kejar Zara ya. Nomor 2. Ini kecepatan dan ketepatan ya di game ini. Perbandingan jumlah semua nilai dibagi banyak data disebut apa? Yo. Oke. Kita lihat ya. Jawabannya benar mian ya. Mian. Ya, atau rata-rata ya. Lanjut. Masih Zara memimpin. Oh. Next ya. Pertanyaan ketiga. Membagi data menjadi 2 bagian yang sama setelah data tersebut diurutkan adalah pengertian dari bagi data jadi 2. Apa tuh? Oke, jawabannya adalah median. Siapa yang memimpin? Wah, Zara masih belum tergoyahkan ya. Vena menyusul. Ya. Lanjut, siap. Pertanyaan keempat. Nah, ini ada sedikit optikum mungkin ya. Modus itu apa? Kemarin sudah dijelaskan. Apa itu modus? Ya. Dan jawabannya adalah 10 dan 16. Oke, kita cek. Siapa yang memimpin sekarang? Masih Zara. Tidak tergoyahkan sejarah. Bertahan di atas puncak. Lanjut, yang terakhir. Oh, seru nih. Ayo kejar sejarah. Median dari data. Ini data tunggal ya. Ayo, masih ada waktu. Ini kecepatan juga sih, selain tepat, cepat. Oke, jawabannya 11. Sekarang penasaran kan nih? Siapa yang mimpin? Masih dapat kan atau tergeser dia? Kita lihat. Yang juara 3 Aisyah. Yuk. Juara 2-nya Vena. Dan pemenangnya adalah Zara. Oke, ya, kita
yang sudah materinya kita belajar sebelumnya ya. Itu hanya sifatnya mereview ya, sekaligus pertanyaan pemantik ya kepada kalian. Apakah kalian memahami dengan baik materi yang sebelumnya saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi hari ini saya juga akan coba menjelaskan ya tentang apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran yang kita harapkan dari pembelajaran kita hari ini, intinya bahwa setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning berbantu LKPD dan bahan ajar, diharapkan kalian dapat mandiri, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berpikir kritis dalam 3 hal. Yang pertama, menentukan ukuran pemusatan data berkelompok atau median modus. Lalu yang kedua, menganalisis ukuran pemusatan data berkelompok, median modus. Lalu yang ketiga, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data berkelompok. Itulah tujuan yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Itu ya, paham ya? Nah, intinya hari ini kita akan belajar lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu data tunggal ya, yang sebelumnya kan, data tunggal ya, masuk ke data berkelompok. Ada yang masih ingat data tunggal itu apa kemarin? Ada? Data tunggal itu data apa? Sendiri. Data yang sendiri ya. Masih sendiri ya, belum tersusun ya, masih sendiri aja dia ya. Oke, ada lagi data tunggal, data apa? Data yang data kumpulan informasi atau keterangan. Oke, itu pemahaman dari data. Oke, terima kasih. Data tunggal tadi seperti yang dibilang Sena, itu adalah data yang masih sendiri, artinya belum disusun ya, dalam bentuk interval ya, atau dikelompokkan gitu loh. Itu masih sendirilah datanya ya. Pernah lihat data sendiri kan kemarin sudah juga saya kasih contoh kan, data tunggal itu seperti apa. Oke, tadi yang disajikan di tahun itu sebenarnya data tunggal ya kan, ada 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu masih data tunggal, belum disusun atau diurutkan ya, masih sendiri ya, belum diurutkan, belum dikelompokkan dalam bentuk interval. Itulah data tunggal. Nah, oke. Untuk memahami lebih lagi apa itu data berkelompok, nah, sebentar saya akan bagikan yang namanya LKPD ya, untuk kamu bisa diskusikan di dalam kelompok. Nah, kelompoknya saya sudah bagi ya, sebelumnya kan saya sudah lakukan yang namanya apa? Asesmen diagnostik ya, gaya belajar kamu. Kita akan berkelompok yang disesuaikan dengan gaya belajar ya, gaya belajar kalian. Ada yang auditory, ada yang visual dan kinestetik, begitu ya. Nah, nanti kita akan bagi dalam kelompok itu. Namun sebelumnya kita akan bikin dulu namanya kesepakatan kelas ya. Oke, bentar saya tampilkan. Nah, ini kesepakatan kelas kita ya, bahwa selama dalam diskusi nanti kita diskusi dalam kelompok, yang pertama bahwa kita harus menghargai pendapat teman, saling menghargai pendapat teman, lalu tertib saat bekerja dalam kelompok. Lalu yang ketiga, saling bekerja sama dengan penuh tanggung jawab. Dan yang keempat, semua anggota kelompok terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Setuju ya? Kesepakatan ini setuju ya? Oke, baik. Kalau gitu, kita akan langsung saja ke dalam kelompoknya. Dipersilakan. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam kelompok yang sudah ditentukan ya. Oke, ini kelompok auditori, gitu ya. Oke, yang sebelah sisi sini kelompok yang sebelah sana. Oke, saya sudah kelompokkan sesuai dengan gaya belajar berdasarkan asesmen diagnostik yang sebelumnya sudah
saya berikan ya. Nah, untuk kelompok visual ini ya. Oke, saya sudah kirimkan di link di grup WhatsApp kalian ya. Itu ada link YouTube yang kamu boleh tonton dulu ya. Kamu tonton sambil boleh saya pinjamkan juga di buku, boleh dibagikan. Kalau kalian mau pakai buku juga ada, silakan ya. Nanti kalian pelajarin tentang yang namanya ukuran pemusatan data berkelompok ya. Nanti ada itu menentukan yang namanya median dan modus. Oke, silakan dipakai. Nah, untuk yang kelompok auditori, nah auditori saya sudah kirimkan link YouTube ya. Link YouTube terkait materi tentang data berkelompok ya, yang kelompok auditori. Lalu yang kinestetik, saya berikan ini karton ya, untuk kamu bisa memahami materi tentang data kelompok ya. Silakan ikuti petunjuk ya. Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah, jangan lupa pembahasan kita hari ini adalah tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Itu ya, statistika. Silakan kamu cari sumbernya di buku ya. Untuk yang visual nih, buku sama apa tadi saya kasih? Buku sama link itu ya, link materi tentang apa tuh? Statistika data berkelompok ya. Nah, oke, yang ini saya kasih link YouTube, silahkan disaksikan ya. Yang sana kinestetik saya kasih lembar kerja untuk kamu bisa praktek. Silakan, saya kasih waktu mulai diskusi dari sekarang 15 menit ya. Nah iya, bisa dilihat di itu ya, di bukunya itu ada, di link yang saya kirim tadi juga ada ya. Dipelajari dulu apa itu data kelompok ya. Kelompok ini ya. Kelompok ini sudah ya, lagi menyaksikan video YouTube ya. Oke. Ceritanya ada data yang belum tersusun nih, coba kamu susun. Ya, Pak. Ya. Ya. Baru nanti di lab ya. Ya, ada lab. Oke. Iya. Oke. Oke, sudah ya semuanya ya. Tadi ya sudah digali, dipahami sendiri tadi dari link dan YouTube dan kertas karton yang saya berikan tadi kinestetik sudah ya. Sudah belajar tentang apa itu yang namanya data kelompok. Sekarang saya ingin lebih lagi memastikan kalian apakah sudah memahami tentang ukuran pemusatan data berkelompok, khususnya dalam menentukan median dan modus. Saya akan berikan lembar kerja peserta didik ya, LKPD, yang kelompok auditori dan visual. Saya sudah ada kirimkan di grup ya, coba dicek ya, ada live worksheetnya sudah, coba sudah. Oke, sudah. Yang ini juga kelompok sini untuk auditori juga udah ya, live worksheetnya sudah terlihat ya. Oke, nah yang kelompok kinestetik saya berikan lembar kerja langsung nih. Nah, silakan. Nanti kamu diskusikan di dalam kelompok ya. Nah, untuk semua kelompok ya, nanti untuk hasil dari diskusi kalian ini boleh kalian presentasikan, sajikan sesuai dengan gaya belajar kalian. Mungkin nih visual nih,
entah mau bikin video, entah apalah ya, kamu siap sajikan. Pokoknya pembahasannya itu nanti LKPD itu dalam bentuk visual. Nah, yang auditori dalam bentuk auditori. Ya, mungkin kalian bisa record, entah apalah ya, yang kreativitas kalian aja. Oke, ini kelompok kinestetik ya. Nah, LKPD-nya sudah saya bagikan. Ini kamu boleh gunakan kertas karton ini untuk menjawab LKPD yang saya berikan ya. Ini ya, silakan dibagikan ke kelompoknya untuk bisa mendiskusikan. Ya, videonya tadi sudah saya bagikan. Ya, ini permasalahannya kalian boleh diskusikan. Satu orang membacakan ini soalnya nanti didiskusikan sama-sama. Ya, oke ya. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok auditori, saya Karol Herlambang, Saya juga Nanda. akan mempresentasikan terkait permasalahan 2 mengenai modus. Sebelumnya, ini dia presentasi kami akan ditampilkan dari audio PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan mengenai permasalahan kedua, yaitu di mana kami diminta untuk menentukan modus dari sebuah data. Modus adalah nilai atau data yang paling sering muncul atau bisa juga disebut frekuensi yang terbesar. Berikut disajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi terkait 80 orang pengusaha mengenai usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Adapun langkah-langkah untuk menentukan modus dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mungkin Jayanti, nama saya Nipan Darika. Kami berdua mewakili dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang permasalahan 1 tentang rata-rata. Kami kelompok visual mempresentasikan lewat video. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok kedua akan menjelaskan tentang bagaimana cara membahas permasalahan 1, yaitu cara mencari yang rata-rata. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu MEM. MEM adalah jumlah penyelenggaraan dari dengan banyak data. Berikut kami akan membahas tentang cara menyelesaikan permasalahan 1. MP-nya yaitu ada yang mulai dari umurnya 16 sampai 20, ada ketimbang di kelas yaitu 15,5 sampai 20,5, kemudian frekuensinya 19 dan seterusnya sampai data terakhir pada usia 36 sampai 40 dan di kelasnya 35,5 sampai 40,5 dan ada frekuensinya yaitu 9. Selanjutnya akan dijelaskan langkah pertama oleh teman saya. langkah yang pertama itu menentukan nilai tengah atau FT. Nah, kita itu nilai pertama 16, 17, 18, 19, 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelompok kinestetik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai permasalahan nomor 3 mengenai median. Sebelumnya, biar saya jelaskan, median adalah nilai tengah atau
nilai yang membagi dua data menjadi sebagian sama secara berurutan. Nah, untuk hasil diskusi permasalahan nomor 3, kami akan menggunakan metode infografis. Nah, ini adalah salah satu contoh hasilnya. Yang pertama ada umur interval dari 16 sampai 20 dengan topik kelas 15,5 sampai 20,5 dengan frekuensi 19. Kami akan lanjutkan seterusnya hingga frekuensi 80. Untuk mencari median, nah di sini kita menjelaskan langkah 1, yaitu yang pertama menentukan tepi bawah. Tepi bawah itu 15,5, 20,5 dan seterusnya hingga 35,5. Dan yang kedua frekuensi kumulatif atau FK 19. Selanjutnya ini adalah langkah kelima atau langkah terakhir untuk mencari median. Jadi rumus dari median ini adalah TB ditambah setengah N dikurang dari FK dibagi FN dikali P. Nah, di sini adalah keterangan dari rumus-rumus ya. Penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Seru ya pembelajaran kita hari ini? Karena kamu sudah dikondisikan sesuai dengan gaya belajar kalian semuanya ya. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi kita pembelajarannya sudah disesuaikan dengan gaya belajar kita masing-masing. Tadi ditampilkan presentasinya menarik ya, luar biasa keren-keren. Ada yang pakai video, ada yang pakai audio ya, audio PPT dia pakai, dan juga ada yang pakai infografis ya. Itu keren banget ya. Kita kasih tepuk tangan lagi yuk. Saya mau juga ambil kesimpulan nih sama-sama ya. Dari pembelajaran hari ini kita belajar tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Ya, Carla, silakan, Carla. Jadi data kelompok yang saya tangkap itu, data kelompok itu adalah data yang sudah dikelompokkan menjadi dalam bentuk interval kelas. Oke, kita kasih tepuk tangan. Betul, bahwa data berkelompok adalah data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk interval kelas tadi ya. Nah, lalu untuk ukuran pemusatan data berkelompok itu ada 3 ya, yaitu apa? Mean atau rata-rata. Rata-rata adalah perbandingan jumlah semua data dibagi banyak data. Lalu yang kedua apa? Ada median. Median adalah apa? Nilai tengah. Artinya membagi data menjadi 2 bagian yang sama setelah data diurutkan. Lalu yang ketiga tadi apa? Modus. Modus itu apa? Nilai yang paling sering muncul atau frekuensi terbesar. Ya, oke. Dengan demikian, sama-sama kita bisa refleksikan bahwa data berkelompok ini umumnya digunakan para peneliti untuk mengetahui sejauh mana perkembangannya, ya, penilaian dia terhadap misal sesuatu yang akan diteliti ya. Kalau pengusaha biasanya mereka menggunakan tabel distribusi frekuensi, lalu mengkelompokkan data-data tersebut dalam bentuk interval kelas, tujuannya untuk mencari sejauh mana nilai rata-ratanya, nilai medianya, nilai modusnya, sehingga dari data-data tersebut mereka bisa ambil sebuah kesimpulan. Begitu ya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Dari kelompok sini? Kelompok sana? Gak ada semuanya? Cukup ya, saya rasa cukup sekian. Nah, setelah ini saya akan kirimkan buat tugas kalian untuk memperdalam lagi apa itu data berkelompok ya. Saya akan kirimkan ke link Google Classroom ya. Silakan nanti kamu cek di sana, lalu dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Itu ya. Nah,
Untuk materi berikutnya, saya ingatkan bahwa lanjutan dari statistik data berkelompok ini adalah ukuran penyebaran data berkelompok. Nanti juga linknya akan saya kirimkan ke Google Classroom. Silakan kalian coba pelajari lebih dulu. Oke? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Nopal, silakan pimpin dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nopal. Saya rasa cukup sekian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Halo semuanya, nama saya Radian Suhaimo Sarma. Saya dari 12 AKL 1. Saya sangat senang belajar dengan cara berkelompok, apalagi dikelompokkan dari gaya belajarnya, sehingga membuat saya semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran.